Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli Harun akhi bi azri wa asyriku fi amri kay nusabbika katsira wa nadhkuruka katsira ma ba'd. Yang saya hormati Rektor IAIN Kediri, Pembantu Rektor 1, Pembantu Rektor 2, Pembantu Rektor 3. Yang saya hormati juga Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan seluruh kaprodi yang ada di Usuluddin, baik itu Psikologi Islam, Ilmu Hadis, Sosial Agama, SAATP yang saya muliakan, serta seluruh mahasiswa baru yang diterima di jurusan IAT. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Anda semuanya yang telah terpilih dan telah memilih IAT sebagai sebuah pilihan. Saya yakin pilihan yang Anda tetapkan pasti adalah pilihan yang bijak, sehingga menjadi pedoman untuk Anda, sehingga Anda nanti bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, sehingga di kedepannya menjadi kajian-kajian yang bermanfaat pula untuk masyarakat dan untuk diri sendiri. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya bahwa saya adalah Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Dr. Haji Muhammad Aqib Muslim. Saya ditemani oleh Sekprodi yang kali ini belum bisa hadir, yaitu Pak Zainal Mutakin. Nanti kita lain hari kita akan bisa ketemu dengan Sekprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, berkaitan dengan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, di sini ada beberapa hal yang mau sampaikan kepada mahasiswa baru Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Yang pertama adalah berkaitan dengan visi, yaitu visi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir adalah menghasilkan lulusan yang ahli dalam ilmu Al-Quran dan Tafsir dalam bidang tafsir maudhu'i kontekstualis tingkat nasional tahun 2030. Misinya adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran Al-Quran dan Tafsir secara profesional untuk menjadikan lulusan ilmu Al-Quran dan Tafsir yang ahli dalam tafsir maudhu'i kontekstualis. Yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian dalam ilmu hadis dan tafsir melalui pendekatan tafsir maudhu'i kontekstualis secara profesional. Yang misi ketiga adalah melaksanakan pengabdian pada masyarakat melalui ilmu Al-Quran dan tafsir dalam bidang tafsir maudhu'i kontekstualis. Yang keempat dari misi kita adalah misi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dengan pengembangan ilmu Al-Quran dan Tafsir dalam bidang tafsir maudhu'i kontekstualis baik di dalam maupun di luar negeri. Yang perlu menjadi penting bagi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir adalah profil lulusan. Kira-kira ketika kita masuk dalam Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kita mau jadi apa? Yang profil utamanya ketika mahasiswa masuk pada Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir adalah mufassir pemula. Kenapa kita bilang mufassir pemula? Karena kita hanya mempelajari dasar-dasar dari sebuah keilmuan. Kita melihat pendapat dari para mufassir, sehingga kita lebih cenderung untuk mengatakan mufassir pemula daripada mufassir mahir. Maka di sini hanya mengutip dari pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan tafsir. Ketika sudah dikutip pendapat para mufassir, maka kita akan mempunyai pandangan tentang para mufassir itu. Yang kedua, profil yang menjadi penting yang juga menjadi ikon dari profil Al-Quran, ilmu Al-Quran dan Tafsir adalah profil tambahan. Di situ disebutkan juga bahwa profil tambahannya adalah peneliti dan konsultan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Maka di situ mempunyai kompetensinya adalah mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir.
khususnya pada tafsir maudhu'i kontekstualis, baik berkaitan langkah metode maudhu'i mengkontekstualisasi realitas terkait dapat mendasarkan pada sumber-sumber literatur hadis pada klasik, kontemporer dan pertengahan. Selain itu juga di situ ada profil tambahan juga, yaitu menjadi dai milenial. Maka di situ sebenarnya nanti kalau ada mata kuliah pilihan, saya sebutkan saja, di situ ada mata kuliah public speaking, ilmu retorika, ada ilmu komunikasi psikologi, dan dakwah multimedia. Maka di situ kita akan melihat bagaimana peran yang dai milenial itu akan menjadi penting. Karena di sini kita melihat bahwa para dai sekarang, kita contohkan Gus Miftah itu sudah menggunakan cara milenial, seperti misalnya menggunakan media YouTube, menggunakan media Instagram dan lain sebagainya. Kita akan melakukan ke situ. Di sisi lain kita punya keterampilan dalam ilmu tafsir, tapi kita juga mempunyai kemampuan dalam ilmu multimedia. Yang ketiga adalah profil tambahan adalah menjadi pendidik Al-Quran dan hadis. Jadi di sini ada statement yang di luar sana mengatakan bahwa ilmu Al-Quran dan tafsir itu mau jadi apa? Maka di sini sebenarnya ilmu Al-Quran dan tafsir bisa mendidik mahasiswa menjadi guru dalam Al-Quran dan tafsir. Maka di situ muncullah mata kuliah yang nanti akan berkaitan dengan kompetensi tambahan tersebut. Misalnya kita lihat pada mata kuliah ini, perencanaan pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Maka di sini sebenarnya mata kuliah yang terrangkum ini sebenarnya nanti kita akan melihat secara nyata pada pedoman kurikulum. Yang terpenting lagi bagi kita bahwa mahasiswa, jadi mahasiswa IAT itu mahasiswa yang produktif. Artinya apa? Bahwa mereka semester 7 harus proposal harus selesai semuanya. Jadi semester 6 sudah pembentukan karakter mana proposal yang mau ditampilkan. Itu sudah ada pada semester 6. Nanti begitu semester 7 kita proposalnya itu kita seminarkan. Begitu kita seminarkan, maka kita ajukan kepada bagian akademik untuk diseminarkan dan diberi pembimbing dan diberi bimbingan, itu akhirnya diseminarkan. Yang kedua, jadi kalau kita melihat jurusan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, alhamdulillah tepat waktu. Pada semester 8 kita sudah mencapai 50% yang lulus. Jadi 50% lulus untuk program ilmu Al-Quran dan tafsir. Maka untuk semester depan kita akan tingkatkan lagi menjadi 60% atau 70%. Jadi itu yang harus kita lakukan. Di situ ketika kita berbicara bagaimana mahasiswa harus melaksanakan itu, kita dibimbing oleh dosen wali studi. Dosen wali studi membimbing begitu ketat, begitu rupa sehingga mahasiswa yang hadir, yang mengikuti program studi ilmu Al-Quran dan tafsir itu dibimbing dari waktu ke waktu, mulai semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 7 dan semester 8 itu dibimbing oleh wali studi. Sehingga menjadikan pilihan-pilihan mata kuliah menjadi terarah. Juga problema-problema yang ada keterkaitan dengan perkuliahan nanti bisa diselesaikan pada mata kuliah program pada Pak wali studi. Jadi mata kuliah yang mana kira-kira menjadi kesulitan, atau mata kuliah mana yang bisa diambil berapa SKS, nanti bisa dikonsultasikan dengan wali studi. Yang berikutnya bahwa kita punya laboratorium prodi yang namanya LKSI, Laboratorium Kompleksitas Studi Al-Quran. Di situ banyak hal yang bisa kita lihat nanti. Di situ ada kita melihat literatur dengan fungsi computerized atau digital. Itu kita melihat bagaimana itu maktabah syamilah, kita melihat bagaimana itu ada CD-CD lain yang memuat tentang ilmu Al-Quran dan tafsir, kita gaji di sana.
Yang berikutnya di Prodi itu juga kita akan sinergi dengan Dema. Di Dema di situ kita alhamdulillah kemarin sudah dapat merealisasikan untuk kegiatan Banjari. Banjari kita sudah menyediakan alatnya, fasilitasnya, sehingga untuk Banjari sudah lengkap. Dan situ di laboratorium itu kita rencanakan bahwa mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan tafsir itu bisa baca Al-Quran sampai 30 juz. Jadi nanti dibimbing para hafid-hafid yang merupakan teman-teman dari mereka semuanya yang sudah hafal 30 juz. Maka di situ sebenarnya ini adalah proses kerjasama antara dosen dengan mahasiswa, sehingga menjadikan antara mahasiswa dengan dosen, dengan Dema atau organisasi yang ada, dengan kepala lab itu bisa terintegrasi, sehingga bisa membuat bahwa mahasiswa itu terpacu untuk maju, terpacu untuk menjadikan manusia mempunyai kualitas dalam segi intelektual. Maka di situ ada lagi kegiatan nanti di situ diskusi tentang sesuatu hal, misalnya berkaitan dengan mata kuliah, maka di situ masuk kepada diskusi di situ. Juga lab juga menyediakan juga praktikum membahas kitab tafsir. Di situ juga ada nanti praktikumnya. Sehingga yang terjadi begitu nanti keluar praktikum itu memberikan modal kepada mahasiswa untuk bisa membaca kitab, sehingga ketika bisa membaca kitab maka akan di masyarakat itu akan bisa berkreasi dan bisa berkiprah. Yang terakhir adalah berkaitan dengan mengasah minat dan bakat. Di situ kita juga bekerja sama dengan lab, bekerja sama dengan Dema. Kita membuat kegiatan misalnya semaan Al-Quran setiap 1 bulan sekali, juga pelajaran qiraat itu juga 1 bulan sekali. Kalau mungkin nanti kita lakukan adalah membaca qiraat sab'ah dalam setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali. Itu kegiatan ekstra. Tapi yang menjadi penting adalah mengasah minat bakat itu. Kemarin alhamdulillah meskipun terkendala oleh corona, itu kita sudah melaksanakan kegiatan bakat minat yang kita sudah menampilkan dari Banjarinya sudah kita tampilkan, pidato bahasa Arab sudah kita tampilkan, pidato bahasa Inggris sudah kita tampilkan, terus qiraah juga kita tampilkan. Semua ditampilkan. Hal itu semata-mata untuk mengasah minat yang ada dalam diri mahasiswa, sehingga mahasiswa itu bisa berkreasi, bisa melakukan aktivitasnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan ketika dia masuk. Juga kemarin ada pindahan mahasiswa dari KPI untuk pindah ke IAT karena mereka mengatakan bahwasanya yang dia cari di KPI tidak ada. Maka dia pindah ke IAT dengan tujuan bisa berdakwah. Ini mungkin ya, ini yang bisa dilakukan. Nanti ada dakwah milenial itu mungkin bisa masuk ke situ. Jadi banyak kegiatan-kegiatan prodi IAT yang bisa nanti diikuti oleh seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Dan saya ingatkan kembali bahwa kurikulum mahasiswa baru adalah kurikulum kampus merdeka. Jadi mahasiswa baru ini kurikulum kampus merdeka yang nanti akan berbeda dengan kurikulum kakak tingkat. Maka di situ ini kurikulumnya ini kurikulum baru dengan segala macam konsekuensi yang ada. Di situ banyak terdapat kira-kira 146 SKS. Jadi kalau kita dulu 152, sekarang kita rampingkan supaya bisa mahasiswa cepat lulus menjadi 146 SKS. Jadi di situ kita melihat bahwa memang kita benar-benar berusaha untuk meningkatkan mahasiswa agar lebih bisa berkreasi, agar lebih bisa menuangkan ide-ide dan gagasannya, serta bisa meningkatkan intelektualitasnya, sehingga menjadi mahasiswa yang benar-benar tangguh, mahasiswa benar-benar punya kreasi dan inovasi, sehingga bisa menjadi modal mereka untuk hidup di masyarakat, mungkin juga hidup dengan dunia akademik, juga mungkin dengan yang lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini.
saya ucapkan sekali lagi kepada mahasiswa baru, selamat dan selamat bergabung dengan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Semoga Anda semuanya sukses, barokah, manfaat, masalah fitri wa dunya wal akhirah. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.